Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap anggaran kenaikan gaji aparatur sipil negara dan TNI maupun Polri mencapai 52 triliun rupiah. Sri Mulyani membeberkan adapun komposisi yakni untuk ASN pusat 9,4 triliun, untuk pensiunan kenaikan 13%, sebesar 17 triliun rupiah, ASN daerah 25,8 triliun. Selain gaji pokok, Sri Mulyani mengatakan PNS juga tetap mendapatkan tunjangan kinerja alias tukin. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji pensiunan lebih tinggi. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan kenaikan gaji aparatur sipil negara sebesar 8% dan pensiunan 12%. Hal ini disampaikannya dalam pidato pengantar atau keterangan pemerintah terkait RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya dalam sidang bersama DPR dan DPD RI pada Rabu 16 Agustus 2023. Menteri Keuangan dulu. Nanti IKN Pak Basuki. Bu Menteri Keuangan dulu, silakan. Baik Bapak. Untuk kenaikan gaji PNS tahun depan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri 8% dan untuk pensiunan 12%. Karena kalau di ASN itu selain kenaikan dari gaji yang diumumkan Bapak Presiden, masing-masing KL biasanya juga ada tukin dan beberapa dari KL yang kinerjanya baik, mereka juga biasanya mengusulkan kenaikan dari tunjangan kinerja. Makanya tadi kalau dilihat gross dari kenaikan ASN TNI Polri adalah 8%, sementara pensiunan karena tidak ada tukin maka kenaikannya lebih tinggi. Berapa anggarannya untuk tahun depan? Itu totalnya 52 triliun untuk hal ini, yaitu kalau kita lihat dari komposisinya adalah untuk ASN pusat anggarannya 9,4 triliun, untuk pensiunan tadi kenaikan 12% itu anggarannya tambahan 17 triliun, dan untuk ASN daerah kenaikan 8% adalah 25,8 triliun. Kemudian untuk IKN tahun depan adalah 35 triliun kita anggarkan. Namun nanti mungkin Pak Bas bisa menyampaikan beberapa yang memang kita sudah prioritaskan ya, seperti yang kemajuan dari infrastruktur, kemudian untuk kompleks dari pemerintahan, dan juga untuk perumahan terutama untuk ASN awal, itu semuanya di tempatnya Pak Bas. Jadi mungkin nanti Pak Bas bisa menyampaikan berapa yang ada di anggarannya PUPR. Tapi total keseluruhan untuk IKN 35 triliun termasuk untuk pembangunan dari airport untuk VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Pertanyaan mengenai apakah sustainable, kita semuanya tahu bahwa IKN dibangun dalam jangka waktu yang cukup panjang, sampai 2045 sebetulnya. Jadi yang priority untuk 2024 adalah di dalam rangka untuk secara perpindahan yang layak, di mana kita bisa melihat pusat dari pemerintahan dan supportingnya ya, ditargetkan bisa selesai di 2024. Tapi perkembangan dari keseluruhan IKN sendiri akan didesain dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang atau menengah panjang ini tentu peranan dari non-APBN-nya akan menjadi lebih besar. Kita sudah mendukung untuk otoritas IKN di dalam dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat
melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional termasuk transformasi ekonomi. 2. Mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah,